Shalom, selamat pagi. Sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Seperti yang kita tahu, di dunia ini ada banyak orang menginginkan kekuasaan, jabatan yang tinggi, supaya dihormati, supaya dihargai, supaya dipandang. Itu sebabnya mereka menempuh segala cara untuk dapat memiliki kekuasaan tertinggi. Baru-baru ini pun kita lihat bagaimana semua orang berebut menjadi orang-orang yang menduduki jabatan paling tinggi. Bahkan kekuasaan itu dihayati sebagai kekuatan untuk bisa merealisasikan dan memaksakan keinginan-keinginan mereka. Sebab dengan kekuasaan, entahkah dalam politik, ekonomi, teknologi, orang mau membuat apa yang diingininya. Kenyamanan, kekayaan, tatanan hidup, dan banyak hal lainnya. Mereka ingin semua menjadi kenyataan, memberikan apa yang mereka butuhkan, disanjung-sanjung, dipuja-puja. Dan orang segera, bahkan kalau dia lewat, semua bisa menyingkir. Kalau dia lewat, semua menunduk hormat. Makanya banyak orang tergiur dengan itu dan bisa menghalalkan segala cara. Tetapi orang percaya harus hidup menurut teladan hidup Kristus yang justru mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat 5-7 berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan, pikiran dan hati kita yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Jadi kita harus memiliki pikirannya Tuhan, hatinya Tuhan, pikirannya Tuhan, perasaannya Tuhan. Apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sebenarnya Tuhan Yesus berhak menuntut segala hal dari semua orang, tetapi Dia memilih melayani semua orang. Tuhan Yesus itu berhak atas segala persembahan dan korban, tetapi Dia memilih mengorbankan dirinya bagi dunia, bagi makhluk ciptaan yang telah berbuat dosa. Dia memilih menjadi korban pendamaian supaya manusia ciptaan dapat diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Karena itulah Rasul Paulus berpesan agar kita meneladani Kristus, milikilah pikiran dan perasaan Kristus, menanggalkan semua hasrat untuk berkuasa, untuk meraih kekuasaan tertinggi, menggantinya dengan hasrat untuk mengasihi dan melayani, mengabdi bagi Tuhan dan umat Tuhan. Seperti Kristus, Dia melayani, Dia memberi diri. Kita pun demikian. Apakah di tengah keluarga, apa yang kita lakukan bentuknya adalah pengabdian, bukan supaya mendapat kekuasaan. Ketika kita ada di dalam rumah tangga, ketika kita ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat,
Kita mengasihi, kita melayani bukan supaya dapat kehormatan, bukan supaya dapat pujian, tetapi itulah bentuk pengabdian, bentuk syukur kita karena kita telah menerima keselamatan dari Tuhan, karena kita telah menerima kasih dari Tuhan. Karena jika kita hanya memiliki hasrat untuk berkuasa, untuk dihormati, itu pasti akan kacau. Tetapi jika hasrat untuk berkuasa diganti dengan hasrat untuk mengasihi dan melayani, maka setiap manusia memiliki harapan untuk memperoleh keselamatan kekal. Karena kita selalu berhasrat untuk bisa mengasihi dan melayani. Sehingga banyak orang akan dibawa kepada Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.